warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Linda Syahida dengan NIM 2301186. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah toksikologi yaitu Ibu Mira Febrina. Dan di sini saya tidak sendiri, saya dengan anggota kelompok saya yaitu Anissa Salsabella, Anissa Sabrina, Fatima Zahra, Vina Nelam Zahara, Fitra Nur Aini, Nabila Dinda Syahida, Tasya Hairia, dan Reza Diva Rizky. Materi yang pertama yaitu adalah penilaian keracunan. Penilaian keracunan itu merupakan proses untuk mengevaluasi dampak toksik suatu zat pada individu. Ini tuh mencakup pengujian toksisitas akut, subkronik, dan juga kronik yang bertujuan untuk menentukan efek jangka pendek dan panjang dari paparan zat yang berbahaya. Nah, metode penilaian termasuk pengamatan gejala klinis, pengukuran dosis letal 50, dan analisis histopatologi, di mana penanganan keracunan melibatkan dekontaminasi, peningkatan eliminasi toksin, dan menggunakan antidot jika tersedia. Nah, penilaian risiko juga penting untuk menentukan sifat keracunan, apakah disengaja atau tidak. Nah, keracunan zat toksik dari obat-obatan, pestisida, logam berat, dan bahan kimia rumah tangga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Pestisida, terutama golongan organofosfat, seringkali mengganggu fungsi saraf dengan menghambat enzim kolinesterase yang dapat berakibat fatal seperti kegagalan pernafasan dan juga kematian. Nah, obat-obat juga berpotensi menyebabkan keracunan seperti paracetamol sebagai salah satu penyebab umum. Selain itu, logam berat seperti timbal dapat mengakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan organ. Penilaian keracunan memerlukan analisis laboratorium untuk menentukan tingkat toksisitas dan pengaruhnya terhadap kesehatan individu. Selanjutnya yaitu penanganan keracunan, di mana keracunan ini dapat disebabkan karena menelan, menyium, menyentuh, ataupun menyuntikkan zat yang berbahaya ke tubuh. Penderita keracunan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat, karena bisa berakibat fatal. Penanganan keracunan zat toksik dari obat-obatan, pestisida, logam berat, dan bahan kimia rumah tangga meliputi beberapa langkah. Yang pertama yaitu pertolongan pertama, yang kedua pengobatan medis, dan yang ketiga yaitu pemantauan. Pada pertolongan pertama terbagi menjadi 3, yaitu karena tertelan, terhirup, ataupun mengenai kulit. Apabila keracunan terjadi karena racun tertelan, pertolongan pertama yang bisa dilakukan yaitu jangan memaksa untuk muntah, bersihkan mulut dan tunggu bantuan medis. Jika korban dalam keadaan sadar, posisi korban dimiringkan untuk mencegah tersedak. Nah, apabila terjadi karena racun terhirup, segera bawa korban ke udara yang segar. Jika tidak bernapas, maka lakukan CPR. Apabila keracunan terjadi karena racun mengenai kulit, lepaskan pakaian dan bilas kulit dengan air bersih selama 15-20 menit. Yang kedua yaitu pengobatan medis, di mana hal ini tergantung pada jenis keracunan. Pengobatan dapat meliputi terapi oksigen, cairan intravena, dan penggunaan antidot seperti naloxone untuk keracunan opioid. Selanjutnya yaitu pemantauan, di mana setelah penanganan awal, pasien harus dipantau di rumah sakit untuk menghindari terjadinya komplikasi yang serius. Selanjutnya yaitu penilaian keracunan obat, di mana penilaian keracunan obat ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama riwayat paparan, yang kedua pemeriksaan klinis, yang ketiga pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan tambahan. Yang pertama riwayat paparan, di mana riwayat paparan meliputi jenis obat yang dikonsumsi seperti benzodiazepin, paracetamol, ataupun opioid, dosis yang digunakan, waktu konsumsi, rute paparan apakah melalui oral, inhalasi, ataupun injeksi, keadaan sekitar saat ditemukan, apakah kemasannya dalam keadaan kosong. Selanjutnya yaitu pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis terbagi menjadi 6, yaitu vital sign, status mental, pemeriksaan fisik, murid mata, kulit, dan tanda spesifik.
Mana tanda-tanda vital ini meliputi tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi nafas, dan saturasi oksigen. Untuk status mental, apakah dalam keadaan sadar ataupun tidak. Pemeriksaan fisik itu seperti mata, pada opioid itu berbentuk mios, pada antikolinergik bentuknya midriasis. Kulit, apakah dia dalam keadaan kering, basah, ataupun ada bercak. Dan tanda spesifiknya itu apakah memiliki bau napas yang khas, hipersalivasi, dan tremor. Terakhir yaitu pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan tambahan, di mana pada pemeriksaan ini digunakan alat seperti panel toksikologi darah ataupun urin, elektrolit, fungsi hati, fungsi ginjal, dan AGD atau analis gas darah, dan EKG untuk memeriksa gangguan jantung. Selanjutnya penangkapan keracunan racun atau ABCDE. Yang pertama itu yaitu stabilisasi awal. Yang pertama ada air wall, yaitu pastikan jalan nafas terbuka, lakukan jika pasien tidak mampu melindungi nafas. Yang kedua yaitu breathing, yaitu berikan oksigen suplemen jika ada hipoksia. Yang ketiga yaitu circulation, yaitu penanganan hipotesis dengan cairan intervena atau vasopresor jika diperlukan. Selanjutnya yaitu disability atau evaluasi kesadaran, berikan antidotum jika tersedia. Yang keempat yaitu exposure, yaitu cari tanda-tanda tubuh pasien. Yang kedua yaitu dekontaminasi. Yang pertama karbon aktif, dia itu efektif dalam 1-2 jam jika pertama untuk menyerap toksik. Yang kedua yaitu lavase lambung, yaitu dilakukan jika konsumsi baru saja. Yang ketiga itu wall bowel atau irrigation, itu untuk obat yang tidak larut dalam tubuh. Yang ketiga yaitu antidotum jika tersedia. Yang pertama ada paracetamol, yaitu N-acetylcysteine atau NAS. Yang kedua ada opioid, yaitu naloxone. Yang ketiga ada benzodiazepam, yaitu flumazein, itu dengan hati. Yang selanjutnya itu ada antikolinergik, yaitu visotigmin. Yang selanjutnya organofosfat, yaitu atropin dan bromboxlim. Yang keempat yaitu ada terapi pendukung. Yang pertama ada rehidrasi, koreksi elektrolit. Yang kedua penanganan asidosis metabolik. Yang selanjutnya ada ventilasi, itu ventilasi itu untuk gagal nafas. Yang selanjutnya itu pemantauan jantung untuk toksisitas kardiovaskular. Yang kelima yaitu eliminasi zat toksik. Yang pertama ada hemodialisis, yaitu efektif untuk obat seperti lithium, metanol, salisilat. Yang selanjutnya yaitu diuresis, yaitu untuk zat yang larut dalam air. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra Nuraini dengan NIM 2301167. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang penilaian keracunan berdasarkan pemeriksaan fisik. Jadi terdapat dua, yaitu penilaian keracunan obat-obatan dan keracunan peptisida. Kita bahas yang pertama itu keracunan obat-obatan. Keracunan obat-obat ini dapat diperiksa dengan tanda vital. Ada 4 pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan denyut jantung, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan pernapasan, dan pemeriksaan pupil. Yang pertama itu pemeriksaan denyut jantung, yang mana dia dapat menunjukkan takikardia, denyut cepat pada keracunan stimulan, misalnya amfetamin atau kafein, atau brakikardia itu denyut lambat pada keracunan obat seperti beta blocker atau opioid. Selanjutnya itu pemeriksaan tekanan darah, yang mana hipotensi dapat terjadi pada overdosis sedatif, obat antihipertensi, atau keracunan alkohol. Sementara hipertensi itu bisa muncul pada keracunan stimulansia seperti kokain. Selanjutnya itu pemeriksaan pernapasan, yang mana bradipea itu pernapasan lambat yang ditemukan pada keracunan opioid, sedangkan tachipnea itu pernapasan cepat, yang mana dia itu muncul pada keracunan salisilat atau metanol. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan pupil,
yang mana pemeriksaan pupil ini dia dapat terjadi pada keracunan opioid itu jika meiosis atau pupilnya mengecil. Nah, sementara midriasis atau pupil besar itu dapat dilihat pada keracunan kokain atau amfetamin. Selanjutnya itu keracunan peptisida. Nah, keracunan peptisida ini juga bisa diperiksa dengan tanda vital. Ada 4 juga, yaitu denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, pupil, dan ada tambahan satu lagi itu neurologis. Jadi ada 5. Nah, pemeriksaan tanda vital ini yang pertama itu denyut jantung, yang mana takikardianya itu mungkin menjadi akibat keracunan peptisida yang mengandung organofosfat. Yang kedua itu tekanan darah. Hipotensi dapat terjadi pada keracunan peptisida terutama pada paparan yang berat. Selanjutnya itu pemeriksaan pernapasan, yang mana bradypnea atau dyspnea bisa terjadi akibat keracunan organofosfat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan sistem pernapasan. Selanjutnya itu ada pemeriksaan pupil. Meiosis atau pupil mengecil merupakan tanda khas keracunan peptisida, terutama yang berbasis organofosfat karena pengaruhnya terhadap sistem saraf parasimpatis. Nah, yang terakhir itu neurologis, yang mana gejala seperti kejang, kebingungan, atau bahkan koma bisa muncul pada keracunan peptisida berat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pestisida. Jadi pestisida ini menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973, pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman atau hasil-hasil pertanian. Kemudian dampak penggunaan pestisida. Kebiasaannya penggunaan pestisida berdampak kurang baik terhadap lingkungan pertanian. Dampak pestisida bukan hanya pada lingkungan tetapi juga berdampak pada kesehatan manusia itu sendiri. Residu pestisida yang tertinggal pada tanaman, khususnya buah dan sayur, akan memiliki dampak negatif apabila dikonsumsi oleh manusia. Pestisida yang disemprotkan secara terus-menerus akan meninggalkan residu pada tanaman. Residu pestisida yang tertinggal pada buah dan sayur akan menumpuk pada tubuh manusia sedikit demi sedikit, sehingga di kemudian hari akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan syaraf, gangguan reproduksi, pubertas dini, dan penyakit kanker. Tanpa kita sadari bahwa setiap hari kita mengkonsumsi buah dan sayur yang berasal dari pertanian non-organik tanpa tahu apakah buah dan sayur tersebut aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan. Nah, proses-prosesnya ini ada sampai 4. Yang pertama ada proses 1, memilih pestisida yang aman. Nah, next tahap selanjutnya proses kedua, membaca label pestisida. Next lanjut yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida kimia. Nah, yang keempat, mengendalikan hama secara alami. Selanjutnya di sini ada logam berat. Nah, sifat umum logam berat toksik yang pertama bioakumulasi. Logam berat tidak mudah di metabolisme atau dikeluarkan oleh tubuh sehingga dapat terakumulasi di jaringan. Contohnya ada ginjal, hati, tulang atau otak. Yang kedua di sini interaksi dengan molekul biologis. Logam berat dapat menggantikan logam esensial seperti kalsium, zat besi, atau magnesium pada enzim atau protein, menghambat fungsi normalnya untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman atau hasil-hasil pertanian. Yang ketiga ada efek sistemik. Banyak logam berat dapat mempengaruhi sistem saraf, hematopoietik, ginjal, hati, dan sistem imun. Nah, selanjutnya adalah bahan kimia rumah tangga. Dengan jenis-jenis bahan kimia rumah tangga, yang pertama yaitu ada pembersih. Dengan komponen toksiknya ada alkali borat, deterjen anionik non-ionik, polifosfat, dan juga glikol. Selanjutnya ada pemutih dengan komponen toksiknya natrium hipoklorit dan alkali borat. Selanjutnya ada pewangi dan disinfektan. Dengan komponen toksiknya ada fenol, isopropil alkohol, dan juga minyak eukaliptus. Selanjutnya ada pembasmi hama atau insektisida dengan komponen toksiknya hidrokarbon terklorinasi dan juga deterjen.
Untuk penanganan awal keracunan bahan kimia rumah tangga, yang pertama ada kontak kulit korosi. Dengan melepaskan pakaian terkontaminasi, bilas kulit dengan air hangat dan juga sabun. Yang kedua, untuk kontak mata, bilas mata dengan air bersih selama 10-15 menit dan jangan gunakan bahan penetral. Yang ketiga yaitu jika terhirup, yaitu jauhkan dari sumber paparan dan berikan oksigen jika diperlukan. Selanjutnya ada tertelan, jangan untuk merangsang muntah, berikan air atau susu untuk mengencerkan racun. Materi selanjutnya itu ada penilaian keracunan pemeriksaan lanjutan. Yang pertama itu ada pencitraan medis menggunakan X-ray dan CT scan untuk membantu mendeteksi kerusakan organ dan komplikasi lainnya seperti obstruksi gastrointestinal. Yang kedua itu ada elektrokardiogram atau EKG untuk memantau gangguan irama jantung pada keracunan kardiotoksik. Yang ketiga itu ada tes fungsi organ, memeriksa fungsi hati dan ginjal untuk menentukan tingkat kerusakan akibat keracunan. Yang keempat ada pemeriksaan spesifik aktivitas kolinesterase dalam darah untuk keracunan pestisida. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi ini, penilaian dan penanganan keracunan merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan yang memerlukan pendekatan sistematis. Pemeriksaan fisik, terutama tanda-tanda vital, adalah langkah awal yang esensial untuk diagnosis dan terapi yang tepat. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.